Shalom semua saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali kita di dalam ibadah online kita kali ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kali ini saya percaya setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dengan penuh kerinduan, mau menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan waktu ini kita pergunakan untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, Allah yang luar biasa yang sudah memberikan kita kehidupan. Haleluya.
apapun yang kami butuhkan, pasti Engkau sediakan Tuhan. Haleluya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajar segala perbuatannya, segala perkara teranggu dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Aku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Katakan lagi. Di dalam Yesus Berikan Dia selesai kemuliaan. Berikan Dia ucapan syukur dari mulut, dari hatimu, dari hidupmu. Untuk segala apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan, percayalah Tuhan sanggup memenuhi, Tuhan sanggup mencukupi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Allah yang selalu mencukupi kebutuhan setiap umatnya. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Percayalah kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Allah kita Allah yang hidup. Yesus kita, Yesus yang hidup, yang sudah bangkit bagi kita. Oh yang sudah memenuhi segala apapun yang kita butuhkan. Serahkan hidupmu kepada Dia dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak di dalam kehidupan. Oh haleluya. Oh haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan pada ibadah kami saat ini. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi setiap saudara-saudara, bagi setiap jemaat, bagi semua orang yang mengikuti ibadah online ini, bagi semua orang yang datang menyembah Engkau dengan penuh kerinduan, yang datang menyembah Engkau dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, aku percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi dalam kehidupan semua orang yang merindukan Engkau. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami. Kami siapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh firman. Ubahkan kami dengan firman, karena oleh kuasa firman-Mu yang sanggup menjadikan kami menjadi manusia yang baru, menjadi orang-orang yang seturut dengan firman. Amin. Haleluya Tuhan. Bapa terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Amin.
Shalom saudaraku. Kita sudah menyembah Dia, mengagungkan Dia. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang kita punya saudaraku, yang dekat dengan kita, yang membuat kita mengalami terobosan demi terobosan, yang membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kali ini. Ya, kita masih ada di dalam ibadah online, saudaraku. Ya, saya melihat kita masih harus melakukannya. Ya, kita mau berjaga-jaga terlebih dahulu karena musim penghujan yang belum menentu. Begitu, saudara, pertimbangan saya. Nah, saudaraku, tadi kita sudah mengagungkan Dia dan menutup penyembahan kita dengan pujian Allah kita akan mencukupi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Ya, jika kita percaya kepada Dia, Dia Allah akan menyatakan kuasanya yang dahsyat, akan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Saudaraku, kita tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hidup di dalam kita. Saudara, saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca firman Allah di dalam Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan, saudara. Sudah ketemu ya? Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lama, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudaraku, kalau kita lihat dari awal, judul perikop tersebut di dalam Mazmur pasal 116 ini adalah terluput dari belenggu maut. Nah, saudaraku, setiap kita, jika kita berbicara mengenai goal, sasaran, tujuan dalam kehidupan kita, tidak ada yang sasarannya, tidak ada dan tidak mungkin yang goalnya adalah kesusahan. Semua pasti ingin mengalami keberhasilan, semua pasti ingin sukses. Nah, saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat mengapa Daud bisa menjadi berhasil. Mengapa Daud bisa menjadi berhasil? Berhasil di dalam dia melewati hidupnya, memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, mari kita lihat apa saja yang membuat Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, bisa mengalami keberhasilan. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, kita lihat ayat yang ke-1 dari Mazmur 116 ini. Di situ katakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku.
Poin yang pertama, mengapa Daud mengalami keberhasilan? Hal yang membuat dia mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan dalam kehidupannya adalah, yang pertama adalah karena Daud mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kata mengasihi di sini bukan mengasihi secara biasa-biasa saja. Ya, tetapi mengasihi dengan penuh komitmen, keintiman sebuah hubungan, melebihi keakraban dengan Tuhan, saudara. Sudah pasti disertai komitmen pada saat dia mengucapkan dan dia mengasihi Tuhan, saudara. Ya, ini yang dilakukan oleh Daud, sehingga dia mengalami keberhasilan, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Meskipun dia seakan-akan terjepit, tetapi dia menang juga. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Mari kita cek di dalam diri kita, sudah belum kita mengasihi Tuhan? Ya, sudah belum? Dapatkah kita mengatakan kepada Tuhan, aku mengasihimu, saat pertolongan Tuhan sepertinya tidak ada bagi kita? Bisakah kita mengatakan? Pernahkah kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, saat seolah-olah Tuhan itu berdiam diri kepada kita, saat tangannya seolah-olah tidak terulur kepada kita? Saudara cek. Yang kedua, ya, maksud saya yang B, tadi yang A, dapatkah kita mengatakan aku mengasihi Tuhan saat pertolongan Tuhan seperti tidak ada bagi kita, atau mungkin terlambat bagi kita? Yang B adalah berapa banyak pengorbanan yang telah kita berikan untuk Tuhan. Berapa banyak pengorbanan yang telah kita berikan untuk Tuhan, saudara. Ini sebuah indikator yang menyatakan kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang meninggalkan cita-cita dahulunya pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Cita-citanya ingin menjadi orang nomor 1 mungkin di sebuah perusahaan, itu dia tinggalkan, saudara. Itu berarti dia mengorbankan, dia mengubur cita-cita yang dulu dia miliki pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dan dia terpanggil untuk melayani Tuhan. Itu pengorbanan, saudara. Seberapa besar pengorbanan kita yang kita berikan untuk Tuhan? Lalu yang C, sudahkah kita memiliki ekspresi yang paling tinggi dalam mengasihi ini, yaitu taat kepadanya? Kita sudah banyak berbicara, mendengarkan, merenungkan bagaimana kita harus menjadi pribadi yang taat kepadanya. Hanya melakukan yang Dia mau, hanya melakukan yang Tuhan inginkan, hanya melakukan segala sesuatu yang memperkenan hati Tuhan. Itulah yang namanya taat. Dan saudara, ketaatan kali ini merupakan ekspresi, sebagai ekspresi tertinggimu pada saat engkau mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Jangan kita seperti anak kecil saja yang ketika menerima berkat, lalu kita bisa berkata, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Pada saat ada banyak berkat, kita bisa nyanyi begitu, saudara. Pada saat kita lagi banyak berkat, kita bisa katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Tetapi pada saat ada di dalam masa-masa sulit, pada saat sepertinya
ada banyak hal-hal ketidakberuntungan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, disitulah saudara, bisa nggak kita tetap mengatakan aku mengasihi Tuhan? Lalu kemudian pengorbanan apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Ya, Daud mengorbankan cita-citanya secara pribadi, saudara. Daud mengorbankan dia punya masa mudanya yang menyenangkan. Hanya apa? Hanya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, bagian C, di situ dikatakan, bagaimana? Sudah belum? Ekspresi ketaatan, ekspresi kasih kita kepada Tuhan yang paling tinggi kita tunjukkan kepada Dia, kepada dunia, bahwa saya adalah pribadi yang taat kepada setiap perkataan Tuhan. Memang tidak mudah, saudara, tetapi itulah bukti jika kita mengasihi Tuhan. Saudara, kita tidak lagi meragukan akan betapa ketaatan Daud kepada Tuhan. Pada saat dia mau maju berperang saja, dia bertanya sama Tuhan, saudara. Dan pada saat dia memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidup Saul, tapi dia tidak melakukannya karena dia lebih taat kepada perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan mengatakan bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan dan dia mentaati itu, saudara. Bukti jika Daud mengasihi Tuhan. Kunci yang pertama ini, mengapa Daud bisa berhasil? Karena dia mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua bagian B. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Lalu ayat yang keempat, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Lalu di dalam ayat 13 di situ katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi yang kedua, saudaraku, yang membuat Daud berhasil mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya adalah karena Daud menyerukan nama Tuhan dalam hidupnya, saudara. Dia selalu berseru, menyerukan nama Tuhan. Dia selalu mengekspresikannya dengan kata-kata akan Tuhan, akan pribadi yang dia tinggikan, akan pribadi yang dia sembah. Itu Daud, saudara. Jadi, jika kita mengatakan bahwa aku sudah lahir baru, aku mengasihi Tuhan, hidupku bagi Tuhan. Nah, pengenalan kita kepada Tuhan itu mengalami perubahan, saudara. Perubahannya ke arah yang lebih baik. Bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Dan pada saat kita semakin bertumbuh kepada Tuhan yang progresif terus naik, disitulah akan kelihatan bahwa apabila pribadi seseorang hidup di dalam Tuhan, sepenuhnya dikuasai oleh firman Tuhan, oleh kebenarannya, diubahkan oleh Tuhan, dia akan tidak segan-segan untuk menyerukan nama Tuhan. Maksud saya menyerukan nama Tuhan bukan pada saat kita lagi naik ojek misalnya, lalu tiba-tiba ada mobil angkot mendadak berhenti. Ya, kita dibonceng, lalu kita bilang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan harus seperti itu, saudara. Yang tadinya kita nggak pernah ngomong, lalu kemudian setelah kita terima Tuhan Yesus, pada saat kita naik ojek, pada saat kita mungkin ada di angkot, lalu tiba-tiba mobil itu berhenti mendadak, dan kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan itu maksudnya, saudara. Berseru atau menyerukan nama Tuhan, maksudnya bukan itu. Ya, berseru yang dimaksudkan di sini adalah ya, berbicara mengenai nama Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu.
Jadi ada kandungan yang berarti di dalam ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, saudara. Sehingga orang tahu bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu hebat, bahwa Tuhan itu dahsyat. Itu pasti menyerukan nama Tuhan. Jadi bukan sembarangan saja. Ya. Jadi pada saat mungkin saudara ada bersama-sama di dalam pergaulan dengan teman-teman kamu, engkau bersaksi, engkau katakan, waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya Tuhan kemarin menolongku, Dia penolong yang luar biasa. Pada saat engkau berjumpa dengan kolega bisnismu, dengan teman di kantor, engkau menyaksikan bagaimana Tuhan menolongmu, bagaimana di saat-saat akhir daripada deadline, lalu Tuhan menolong sehingga proses daripada pekerjaanmu dapat berlangsung dengan lancar. Itu dia, saudara, menyerukan nama Tuhan. Ya, menyerukan nama Tuhan. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga adalah di dalam ayat yang ke-7, saudara. Yang ketiga, mengapa Daud mengalami keberhasilan dalam hidupnya? Di sini katakan ayat yang ke-7, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mengapa Daud mengalami keberhasilan? Mengapa Daud mengalami kemenangan demi kemenangan? Karena dia bisa kembali tenang, saudara. Ya, dia bisa mengatakan kepada diri sendiri pada saat dia mengalami masalah yang berat, masalah yang sepertinya sangat pelik, masalah yang sangat rumit, permasalahan yang begitu menjadi pergumulan hidup yang berat. Dia bisa mengatakan kepada dirinya sendiri, kembalilah tenang, hai jiwaku. Sehingga akhirnya dia mampu menguasai dirinya. Sehingga akhirnya karena dia mengingat semua janji-janji Tuhan, firman yang sudah Tuhan perkatakan, akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya, menguasai emosinya, dan menimbang masak-masak berbagai hal yang akan dilakukan, keputusan yang mau dia ambil, perkataan yang mau dia lontarkan, sehingga akibat dia menimbang itu, apa yang dilakukan itu baik adanya, saudara. Apa yang dilakukan menuai keberhasilan, menuai kesuksesan, menuai pujian, yang terlebih mempermuliakan nama Tuhan, yang terlebih memperkenan hati Tuhan, saudara. Jadi pada saat kita mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan, kita tahu, ya, kita tidak menjadi panik, saudaraku. Kita mengingat firman Tuhan, kita ingat semua janji-janjinya, dan itu yang dilakukan oleh Daud. Dalam ketenangan kita bisa berdoa. Dalam ketenangan kita akhirnya menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Di dalam ketenangan kita meraih kemenangan, saudara. Ya, jadi mengapa Daud menjadi berhasil? Mengapa Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan? Pada saat dia mengalami, ini kuncinya, pada saat dia mengalami permasalahan, dia tidak panik, dia tidak menyerahkan berbagai peristiwa, problema yang ada kepada pengalaman-pengalamannya, kepada omongan-omongan orang, tetapi dia tinggal tenang, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membimbing dia. Saudara, bagi kita orang-orang Pentakosta, ya, orang-orang Pentakosta, segala janji-janji Tuhan, tidak ada janji yang sangat luar biasa
selain daripada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara, inilah sebuah privilege kita sebagai orang-orang Pentakosta. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kita tahu kepenuhan Roh yang memenuhi kehidupan kita bukan untuk diri pribadi kita, tetapi ujung-ujungnya, goalnya, sasarannya, kembali Tuhan itu dipermuliakan lewat keberadaan kita di dunia ini, saudaraku. Dengan Roh Kudus kita akan bisa mengambil tindakan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, memperkatakan perkataan yang tepat. Memang kita menyadari bahwa kita penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan segala kelemahan, tetapi ada Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga, dan dia berikan, saudaraku, kepada kita yang meresponi dengan tepat. Dia berikan. Dan pada saat dia berikan, lama-kelamaan kehidupan kita diperbaharui. Pada saat kita menjaga kehausan, kelaparan kita akan Tuhan, kehidupan kita terus diperbaharui. Kehidupan kita terus diperbaharui, menjadi serupa dengan Kristus, melakukan kehendaknya, memperkenan hatinya. Keberhasilan pun turun dalam kehidupanmu. Kemenangan demi kemenangan menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupanmu. Itulah kuncinya, saudara. Yang keempat, mengapa Daud mengalami keberhasilan? Mengapa Daud mengalami kemenangan demi kemenangan? Yang keempat, kita lihat ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10 katakan, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas. Jadi saudaraku, yang keempat, Daud percaya kepada Tuhan meskipun dia terhimpit kesusahan. Kembali lagi, kita sebagai orang Pentakosta, kita tentu tahu dan tentu kita masih ingat sebuah pujian lama yang luar biasa. Meskipun sederhana, tetap liriknya sederhana, tapi punya power yang luar biasa, menceritakan bagaimana itu kebiasaan kita sebagai orang percaya. Apa yang kita lakukan? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Percaya saja. Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan meskipun dia berada di dalam situasi kondisi yang tertindas. Mungkin saudara pernah mengalami hal-hal terhimpit, mengalami situasi kondisi yang sangat terjepit. Ya, tetapi Tuhan ternyata meluputkanmu, Tuhan menolongmu. Itu saudaraku, itu. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa demikian Daud? Mengapa bisa demikian saudara? Kenapa saudara bisa berkemenangan? Karena saudara percaya. Karena saudara percaya. Ya, jadi pada saat engkau terjepit, terhimpit, tertindas, tertindih, percaya saja, Tuhan, ya, Dia tidak mengizinkan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dan pada saat itu diizinkan kepadamu, lihat saja, Dia akan pasti memberikan jalan keluar kepadamu. Itu firman-Nya, saudara. Jadi jangan kita berpikir oleh karena situasi yang kita lihat, kita dengar ngomongan orang lain. No. Firman Allah, janji Tuhan yang kita pegang, yang kita percayai, saudara. Percaya saja, maka engkau akan berhasil. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan yang kelima, saudara, yang terakhir, yang terakhir, ya, mengapa Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya? Mengapa dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan? Kita lihat yang kelima. Ayat yang ke-14 katakan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh
umatnya. Saudara, Daud membayar nazarnya kepada Tuhan. Jadi apabila saudara berjanji di hadapan Tuhan, bernazar di hadapan Tuhan, saudara harus bayar itu. Saudara harus tepati itu. Saudara lakukan. Ya. Contoh nazar misalnya seperti ini. Misalnya engkau dalam keadaan terhimpit dan engkau katakan, Tuhan, kalau engkau lepaskan aku dari masa-masa sulit ini, maka aku akan memberikan setengah dari hartaku kepada engkau. Nah, itu dia. Itu nazar. Jadi pada saat Tuhan melepaskan engkau dari himpitan, Tuhan buka jalan, jangan lupa nazarmu. Jangan lupa nazarmu. Jangan belaga engkau katakan, nazar. Siapa tuh? Nazaruddin. No, bukan. Nazar. Engkau janji sama Tuhan, engkau bernazar pada Tuhan. Seperti Daud, pada saat dia bernazar, dia membayarnya. Di hadapan umat lagi, saudara. Jadi hari ini kita belajar dari seorang Daud, saudara. Sekaligus kita belajar firman Tuhan, cara berkhotbah secara ekspositori, saudara. Ya, dalam satu bagian perikop kita belajar dari Mazmur 116. Ya. Nah, apa yang sudah kita dengar? Mari kita renungkan. Saya percaya apa yang Daud sudah alami, kita pun pasti akan mengalami. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, masa-masa yang seperti ini, saudara, yang belum pernah orang di segala zaman alami pandemi COVID. Mungkin mereka pernah alami pandemi juga yang lain tentunya ya. Tetapi sekarang kita mengalami pandemi COVID ini, saudaraku. Di era yang sudah mau semakin maju, tetapi tiba-tiba ada masa pandemi seperti ini. Dan semuanya mengalami di seluruh dunia. Saudara, kalau saya melihat orang yang memakai masker bukan hanya sekeliling kita, bukan hanya di Cengkareng, Kalideres, bukan hanya di Indonesia, no, tetapi sampai di Amerika mereka sudah pakai masker, saudaraku. Di India mereka pakai masker, bahkan polisinya galak-galak. Ya, jadi mereka semua mengalami hal yang sama. Di Australia, di Afrika mereka pakai masker semuanya. Di Eropa mereka pakai masker semuanya. Semuanya mengalami masa-masa sulit ini. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi mari kita kembali lagi kepada firman. Apa yang sudah kita dengar tadi, mari kita bawa di dalam perenungan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud mengalami keberhasilan. Engkau katakan kepada Tuhan, engkau katakan kepada dia, aku percaya Tuhan, aku juga mengalami, aku pasti juga mengalami keberhasilan seperti yang Daud alami. Haleluya. Dan pada saat engkau mengalami, jangan lupa bawa kesaksianmu di hadapan Tuhan. Tulis kesaksianmu di grup keluarga KFT, saudara, yang saya sudah sediakan. Ya, jadi grup keluarga KFT itu bukan hanya saudara untuk mendengar renungan firman dari gembalamu, tetapi juga saudara gunakan untuk saudara sharing, berbagi kesaksian akan karya Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun itu yang saudara alami. Ya, pada saat saudara baca renungan, pada saat saudara dengar firman, ikuti ibadah, ya, atau dalam keseharianmu kau berdoa, sakitmu sembuh, saksikan, saudaraku. Maka itu kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Ya, mengapa grup itu ada? Ya, untuk seperti itu, karena kita tahu kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain. Ya, saya sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin jemaat, saya memberikan renungan, dan saudara sebagai jemaat yang mengalami, yang diberkati, saudara meresponi, katakan amin. Ya, semua responi, dengan hanya beberapa, tapi semuanya responi. Katakan amin. Kalau diberkati, katakan diberkati. Ya, dan bukan itu saja. Sebagai saudara seiman, saudara berbagi akan kesaksian hidupmu, saudaraku. Jadi grup keluarga KFT itu dibuat dengan tujuan demikian. Ya, saya sudah katakan bukan untuk berbagi hal, ya, informasi yang tapi akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara bagikan itu. Mujizat yang saudara alami, bagikan itu, saudara. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan.
nama Tuhan dipermuliakan. Ya, banyak orang melihat perbuatan Tuhan lewat kehidupan kita. Itu saudara, itu dia tujuannya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikan, diagungkanlah Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, akan melaksanakan maksud tujuan Tuhan yang sudah diberikan kepada kami hari ini sampai terjadi, sampai tergenapi dalam kehidupan kami. Itulah yang kami percaya Tuhan. Kalau Daud mengalami keberhasilan, kalau Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, kami pun pasti akan mengalaminya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara, untuk minggu yang akan datang, saya akan memberikan pengumuman. Jadi di minggu-minggu depan ini, saudaraku ya, jadi memasuki bulan Maret, ya, gereja akan kembali dibersihkan, akan kembali disinfektan, saudara, ya, sebelum digunakan. Ya, kemungkinan minggu yang akan datang kita akan melakukan ibadah secara onsite, ya, atau offline, yang dimulai pada jam 5 sore. Ya, kita kembali kepada jam 5 sore, saudaraku. Ya, jadi begitu pengumuman saya, dan tetap terus berdoa agar kita semua dapat melalui masa-masa ini, dan juga pemerintah kita, ya, bangsa kita bisa melalui masa-masa ini, ya, dan nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan lewat kehidupan kita, lewat bangsa kita ini. Nah, pujilah nama Tuhan. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh saudara-saudari selama bulan Februari ini yang berulang tahun. Banyak banget, saudara ya. Makanya saya bawa ini di dalam pengumuman, karena banyak saudara bulan Februari ini yang berulang tahun. Saya bahagia, saya bersuka cita akan hari-hari bahagia, saudara. Ya, nah, saudaraku, demikian ibadah kita pada hari ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur karena berkat-Mu tercurah atas kami, kebenaran-Mu disingkapkan bagi kami, sehingga kami mengetahui rahasia keberhasilan, rahasia kemenangan demi kemenangan yang Daud alami, yang kami pun akan alami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, hamba percaya Tuhan, firman-Mu termeterai, terpatri di dalam hati jemaat Tuhan, dan setiap jemaat-Mu dapat terus bertumbuh ke arah Kristus, dapat terus bertumbuh sampai serupa dengan Kristus, dan nama Tuhan semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami, untuk setiap kami, bahkan Tuhan, ada yang diantara kami mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, kami berdoa Tuhan, dari atas kepala sampai ujung kaki kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, oleh bilu-bilu darah Yesus Kristus yang sudah tergoreskan karena kami, karena kasih yang luar biasa atas kami percaya bukan saja kami diselamatkan, tetapi kami disembuhkan sampai tuntas tak berbekas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitnya menjadi sembuh sekarang juga, menjadi sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk saudara kami yang mengalami permasalahan, yang mengalami problem, yang mengalami kesulitan. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Kami sepenuhnya mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami tahu setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti menerima berkat, pasti menerima jalan keluar, pasti menerima kesuksesan. Biar itu yang terjadi Tuhan kepada setiap saudara-saudara yang mengalami
kesusahan saat ini, yang mengalami kesulitan, persoalan, Engkau buka jalan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa negara kami, terutama Tuhan bagi pemimpin, para jajaran pemerintahan yang sudah Engkau tetapkan untuk ada dan duduk di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, itu Presiden Jokowi, dan juga Tuhan para staf ahlinya, jajaran menteri dan juga wakilnya, dan juga Tuhan semua para staf-staf di bawahnya yang mendukung pemerintahan, sampai ke jajaran yang terendah, sampai lingkungan RT. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, memberikan hikmat, marifat dan akal budi, sehingga setiap keputusan yang diambil itu boleh hanya untuk mensejahterakan rakyat, hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan mematahkan, menghancurkan segala roh ketamakan, roh korupsi, segala roh mencuri, segala roh yang bukan daripada Tuhan, roh yang mementingkan diri sendiri. Kami patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Tuhan tolong pulihkan, tahirkan setiap hati, pikiran para pemimpin di dalam pemerintahan, orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan. Berikan mereka hati-Mu saja Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, pemerintahan yang sudah diangkat dan dia tidak mau taat kepada Engkau, kami percaya Engkau singkirkan dan digantikan dengan yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, Tuhan tolong sinergitas mereka biar boleh semakin kuat, boleh semakin solid, semakin kokoh untuk menjaga bangsa ini, untuk mengayomi masyarakat yang ada, sehingga nama Tuhan kembali ditinggikan, diagungkan lewat bangsa ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ditinggikanlah Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, apa yang sudah Kau berikan di dalam bangsa ini, berbagai berkat yang luar biasa atas bangsa ini. Oh Tuhan, sumber daya yang sudah Kau berikan kepada bangsa ini, berbagai mineral yang ada di bangsa ini, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, biar dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Engkau menolongnya Tuhan bagi pemerintahan kami, agar dapat mengolahnya dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami tahu pemerintah yang benar dapat mengolah bangsa ini menjadi benar, dan bangsa ini menjadi maju. Nama Tuhan kembali diagungkan. Oh, bangsa ini bisa menjadi inspirasi. Bangsa ini bisa menjadi contoh. Bangsa ini bisa menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya itu yang terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, arahkan mata rohani-Mu kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus akan memenuhimu mulai hari ini, bersama-sama dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mulai hari ini sampai Dia datang kedua kalinya menjemput kita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus akhiri ibadah kita pada hari ini, dan semua kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.